Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kali ini akan saya bercerita tentang hadiah atau nasihat iblis terhadap Nabi Musa. Jadi suatu ketika Nabi Musa diutus menjadi nabi dan rasul, dan Nabi Musa diberi gelar Kalimullah, yaitu nabi atau utusan yang mendapat gelar bisa bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu ketika Nabi Musa diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada di sebuah gunung. Pada waktu itu semua gunung di Jazirah Arab merasa bangga karena akan ditempati pertemuan antara Nabi Musa dan Tuhannya. Jadi semua gunung-gunung yang ada di sekitar Jazirah Arab itu merasa bangga dan gembira karena akan ditempati pertemuan Nabi Musa dengan Allah. Tapi ada satu gunung yang hanya diam saja dengan rasa tawaduknya, cuman berharap juga akan ditempati oleh pertemuan antara Allah dan Nabi Musa. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memilih gunung di mana gunung itu yang selama ini hanya diam saja. Karena gunung itu memang gunung yang paling tawaduk. Pada waktu ada kabar hanya diam saja. Ada kabar bahwa ada gunung yang akan ditempati itu, semua gunung-gunung itu merasa bangga karena akan ditempati. Tapi Allah ternyata memilih satu gunung, yaitu Gunung Tursina. Nah, disitulah Allah akan bicara langsung kepada Nabi Musa. Dan sebetulnya dari gunung-gunung yang dipilih oleh Allah ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa orang yang selalu tawadhu pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Man tawadhu Allah rafa'ahu Allah, wa man takabbar wada'ahullah. Jadi orang yang tawadhu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang yang sombong akan direndahkan oleh Allah. Nah, contohnya ya seperti gunung-gunung ini. Ternyata gunung yang dipilih oleh Allah adalah Gunung Tursina, yang ternyata ini gunung yang paling tawadhu. Dipilihlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat pertemuan antara Nabi Musa dan Tuhannya. Nah, waktu itu Iblis mendengar bahwa Nabi Musa akan bertemu dengan Tuhannya. Akhirnya Iblis titip pesan kepada Nabi Musa.
Bagaimana pesannya iblis? Musa, saya mau titip pesan, sampaikan kepada Tuhanmu, apakah saya masih diterima kalau bertaubat? Tolong sampaikan kepada Tuhanmu. Nah, akhirnya Nabi Musa bertemu dengan Allah. Kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah, perlihatkanlah wujudmu ya Allah. Tapi Allah menjawab, kamu tidak bisa melihatku Musa. Nah, ketika Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk melihat gunung itu, kalau kamu kuat melihat gunung itu, berarti kamu itu hebat. Nah, ternyata setelah Allah mewujudkan zatnya, tiba-tiba Nabi Musa langsung jatuh pingsan, tidak bisa menatap terhadap pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam pembicaraannya itu, Nabi Musa tetap menyampaikan pesannya iblis kepada Allah. Ya Allah, ini ada pesan dari iblis. Apakah iblis kalau bertaubat masih diterima? Allah menjawab, iya, diterima. Tetapi sampaikan kepada iblis, saya akan menerima taubatnya asalkan iblis pergi ke kuburannya Nabi Adam untuk bersujud. Nah, setelah itu, setelah selesai pertemuannya, maka Nabi Musa menemui iblis. Bagaimana? Apakah sudah disampaikan titipan saya kepada Tuhanmu? Sudah. Bagaimana? Ya, Allah bisa menerima taubatmu asalkan kamu mau pergi ke kuburannya Nabi Adam dan sujud di sana. Wah, saya tidak mau. Saya tetap tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Jadi iblis tetap menyombongkan diri, tetap sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Tapi kata iblis, gak apa-apa Musa, karena kamu sudah menyampaikan salamku kepada Tuhanmu, maka aku beri kamu hadiah. Ini ada nasihat dari saya untuk kamu. Yang pertama, nasihat saya sama kamu, kamu jangan mudah marah. La taghdab fa innal ghadaba yuzilul aqlah. Jangan mudah marah. Jangan emosi. Jangan marah-marah. Karena orang yang mudah marah itu akan menghilangkan akal. Itu pesan yang pertama dari iblis kepada Nabi Musa. Yang kedua, jangan sombong. Dan yang ketiga, jangan mendekati perempuan yang bukan mahramnya. Ternyata iblis bisa menasehati Nabi Musa, dan nasihat